Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ngapunten mohon izin Bapak Ibu, saya Yeti dari Dinas PMK Daduk KB bidang pemberdayaan masyarakat. Ngapunten niki komputer saya tidak bisa menampilkan video, hanya suara saja. Untuk hari ini mohon izin acara Monef RPMK dan juga TP Posyandu, Kapanewon dan juga Kelurahan. Nah, untuk hari ini kami juga mengundang Kelurahan Wates karena terkait dengan TP Posyandu. Sebagai awalan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Doa cukup. Untuk yang acara pertama adalah pembukaan dari PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Ibu Dewi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Kapanewon dan juga Kalurahan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami sampaikan bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini adalah untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY terkait dengan hasil asesmen tahunan RKAL tahun 2025. Kemudian agenda yang kedua adalah tentang pelaksanaan dari Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu. Untuk itu, yang pertama, kami ingin mendapatkan informasi sejauh mana hasil asesmen awal RPMK tahun 2024 dan hasilnya asesmen tahunan RPMK tahun 2025. Kemudian juga rencana aksi RPMK tahun 2026 untuk kelurahan dan juga kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025. Untuk diketahui bahwa untuk tahun-tahun mendatang, pencairan bantuan keuangan khusus mensyaratkan adanya update di Sinkal dan Prodeskel. Data Prodeskel yang kami cermati pada hari ini baru kurang dari 20 kelurahan yang melakukan update di profil desa dan kelurahan. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu dapat melaksanakan updating profil desa dan kelurahan di aplikasi Prodeskel. Kemudian hasil Monef kita pada hari ini juga akan kami bawa untuk rapat koordinasi akselerasi pelaksanaan BKK pada besok siang di Paniradio Keistimewaan DIY. Untuk itu mohon bantuan nanti kita lakukan diskusi dan Bapak Ibu dapat menyampaikan kendala yang dihadapi dan juga progres yang sudah dicapai di wilayah Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Yeti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pembukaannya dari Bu Dewi. Untuk yang acara yang pertama yaitu tentang informasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ini sudah muncul di layar nih Bapak Ibu. Untuk kegiatan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan, Maniko tidak hanya berpaku tentang BKK nih Bapak Ibu. Jadi semisal untuk rencana aksi tahun 2026 itu sumber pendanaannya bisa di luar BKK DAIS. Jadi ada sumber dari BKK DAIS RPMKAL, APBD maupun yang lainnya, atau juga bisa menggunakan beberapa minggu ataupun bulan yang lalu sudah dilakukan Zoom ataupun pertemuan dari Dinas PMKY mengenai rencana Monef rencana aksi dan juga Monef Triwulan. Nah, Niko kami share screen kan.
contoh dari materinya. Untuk timeline informasi pemberdayaan masyarakat nih kok untuk bulan Januari sampai dengan Maret itu adalah pelaksanaan asesmen kalurahan yang dilaksanakan oleh Kapanewon, sedangkan bulan April sampai Juni itu melaksanakan rencana aksi, lalu bulan Juni Juli itu pelaksanaan RBK dan juga APBGAL. Di 2026 pelaksanaan rencana aksi dan asesmen lagi bulan Januari sampai Maret berikutnya. Dapat kami infokan rencana aksi atau asesmen dari kalurahan yang sudah dilaksanakan Kapanewon pada bulan Januari sampai Maret meniko sudah dilaksanakan Kapanewon ya Bapak Ibu, tapi untuk yang asesmen itu kan harus diupload di Sinkal. Itu beberapa, hampir semua kalurahan sebenarnya mengupload di aplikasi Sinkal, tapi ada 4 kalurahan yang belum. Sementara itu aplikasi Sinkal saat ini mengalami permasalahan, sehingga yang untuk Kapanewon Temon itu belum mengupload di link Google Drive dari Dinas PMK DIY maupun PMK Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu mohon Kalurahan maupun Kapanewon Temon segera mengupload asesmen Kalurahan. Selanjutnya untuk rencana aksi menika sudah beberapa kalurahan yang mengupload di Google Drive karena harusnya mengisi juga di aplikasi Sinkal, tetapi aplikasi Sinkalnya sedang mengalami kendala sehingga kami berikan atau buat link dari provinsi maupun kabupaten. Meniko yang belum mengirim atau mengupload di Google Drive provinsi, kami mendapatkan data itu ada Jangkaran, Gelagah, Ulur, Sogan, Ngesti Harjo, Bendungan, Triharjo, Demang Rejo, Srikayangan, Salam Rejo, Kali Agung, Bangun Cipto, Tawangsari, Karangsari, Pengasih, Sendang Sari, Sidomulyo, Purwosari, Banyuroto, Banjar Asri, dan Banjarsari. Menika Bapak Ibu yang belum mengupload file rencana aksi tahun 2026 di aplikasi Google Drive. Ya, apakah ada tanggapan Bapak Ibu yang sudah mengupload tapi tidak terbaca? Izin Bu, Ye. untuk yang rencana aksi 2026 untuk kokap kurang harga mulia karena kemarin pas saat Munef masih dalam pembahasan. Matur nuwun. Oh nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Gimana kami tampilkan timeline dari provinsi ya Bapak Ibu. Jadi kalau waktu tahun 2024 kan itu asesmennya diinputkan di akhir tahun 2024, tapi untuk tahun ini mohon maaf untuk rencana aksi maksud saya kan dulu diinput di akhir tahun 2024. Tapi untuk tahun 2025 itu dilaksanakan bulan April sampai Juni tahun 2026. Jadi itu untuk tujuan dari penginputan rencana aksi di bulan April sampai Juni karena supaya nanti bisa dimasukkan ke RKP-nya Kalurahan. Jadi nanti bisa dimasukkan untuk APBD maupun perencanaan di tahun 2026. Pak Ibu, asesmen yang dilakukan
Kapanewon bulan Januari sampai Maret, penyusunan rencana aksi April sampai Juni, penyusunan RKPK dan APBK Juli sampai Desember. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kendala karena saya share screen memakai laptop saya sendiri, jadi terjadi kendala tidak semulus yang biasanya di Zoom. Kami mencoba membuatkan Excel untuk laporan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan yang kami laporkan di provinsi. Untuk yang pertama, selain Bapak Ibu mengirimkan rencana aksi dan juga asesmen, itu pertama adalah pelaksanaan atau pencairan BKK Dais Arkal. Untuk sampai hari ini yang belum mencairkan apa dilaksanakannya pencairan dana BKK Dais itu tinggal Sendang Sari di Kabupaten Kulon Progo. Kelurahan yang mendapatkan revisi maupun terkendala karena laporan BKK sebelumnya sudah dicairkan menika kami kirimkan, menika kami buatkan rekapan data Bapak Ibu. Jadi kami kemarin mencoba untuk merekap proposal reformasi kelurahan untuk yang RPMK Bapak Ibu. Jadi nanti kami buatkan link juga supaya Bapak Ibu isi tentang anggaran-anggaran stunting dan kemiskinan. Ini yang dulu kami share screenkan, ini data-data yang dulu yang kami beri highlight merah, ini yang tidak sesuai dengan proposal yang terakhir. Mohon Bapak Ibu yang ada revisi, mohon nanti diedit gambar ya Bapak Ibu. Ini contohnya seperti ini. Kami coba buatkan, ada kolomnya, ada Kapanewon, kelurahan, anggaran stunting, kemiskinan, dan yang lainnya. Untuk total anggaran ini kami merah-merah karena belum 80 juta, harusnya kan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan itu 80 juta. Untuk yang tanggal cair, pencairan BKK, menika kolomnya. Beberapa ada yang cair bulan April, Mei, dan juga ini Sendang Sari yang belum gitu Bapak Ibu. Jadi ini nanti Bapak Ibu mengeditnya melalui Google Sheet dan langsung dihapus mawon yang kira-kira kalau ada yang ganti. Untuk yang kegiatannya mohon nanti Bapak Ibu juga tulis di bagian sini nih, jenis kegiatan. Selanjutnya di bagian kanan karena kami melakukan monitoring supaya kami tahu kegiatan Bapak Ibu sudah sampai mana. Untuk BKK ini kami buatkan realisasi per triwulan. Jadi di sini ada kolom stunting triwulan 1, kemiskinan triwulan 1 sampai triwulan 4. Yang bagian kanan ini yang diberi highlight kuning ini nggak usah diisi ya Bapak Ibu, karena ini sudah ada rumusnya, sudah kami buatkan rumusnya. Nanti Bapak Ibu cuma mengisi yang bagian anggaran di proposal sama jenis kegiatannya. Jenis kegiatan yang ada di BKK Dais. Sampai sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu terkait laporan Maniko? Izin boleh Bu? Gih.
Ya, Bapak monggo, Pak. Nyun sewu, untuk anggaran Nggih. yang ini hanya dari sumber dana BKK DAES saja ini. Kalau yang laporan yang niki untuk BKK saja, Pak, supaya kami tahu nopo yang 100 juta itu sekarang sudah dilaksanakan berapa persen gitu, Pak. Kalau Nggih. untuk ini. Berarti ini yang RPMK saja kan kemarin 80 jutaan. Nggih, Berarti nggih. yang reformasi birokrasi tidak masuk di sini, nggih? Reformasi Grimboten itu nanti laporannya di bidang PMK, Pak. Oh, nggih. Artinya nanti kegiatan yang di RPMK kan tidak hanya bersumber dari BKK, mungkin kegiatannya di kaluran-kaluran. Tapi Oke, kalau yang kalau kegiatannya ya, tapi kalau yang kami laporkan untuk yang ini kami buatkan form yang tadi saya tampilkan itu untuk yang pencairan BKK supaya kami tahu anggarannya dari 100 juta itu sudah terrealisasi berapa juta seperti itu, Pak. nggih. Nggih, nggih, nanti berarti ini lebih ke kaluran nggih nanti biar Nggih. Kalau assessment juga nanti apa? Kami buatkan form lagi kami tampilkan setelah ini. nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Pak. Niko kami tampilkan salah satu rencana aksi tahun 2026 ini masih salah nggih tahunnya. Dari Kalurahan Panduan. Jadi untuk rencana aksi 2026 meniko kegiatannya tidak hanya didanai BKK DAES tapi bisa dana lain maupun yang tidak ada anggarannya seperti jika melaksanakan MONEF. Ini sumber dana ada yang dana desa, contohnya di Pandoan. Mohon izin tanya, Bu. Nggih. Untuk yang rencana aksi tahun 2026 itu yang selain dari DAES, apakah itu wajib terlaksana di 2026 atau hanya di perencanaannya saja, Bu? Terima kasih. Kalau rencana itu kan Pak, itu nanti kan setiap ada rencana aksi ada pelaksanaan dan ada monitoring. Nah, untuk yang didanai itu seperti APBK dan lain-lain itu wajib dilaksanakan, Pak. Untuk yang tidak ada anggarannya itu nanti ada MONEF dari Kapanewon mau sebaiknya diapakan nanti manut Kapanewonnya mawon gitu, Pak. Kan kalau misalnya APBK kan itu harus dilaksanakan, Pak. Sudah ya, maksudnya sudah dimasukkan ke DPA Kalurahan. Mohon izin Ibu, karena ini kan kita prosesnya, ini kan belum sampai ke perumusan APBK. Jadi ketika kita tulis rencana aksi ini, apakah nanti ini harus terlaksana 100% di APBK atau memang boleh tidak? Karena kita baru prosesnya selesai musduk dan akan musrenbang Kalurahan, Ibu. Mohon izin. Oh, nggih. Nggih, Pak. Kalau ternyata memang nanti pada waktu muskal atau musduk bukan merupakan pilihan kegiatan, ya nanti bisa berapa persen tidak terlaksana nanti waktu assessment ataupun nanti laporan dijelaskan mawon, Pak. Alasannya seperti apa gitu. Tapi untuk sementara karena sementara Kulon Progo itu untuk stunting dan kemiskinan merupakan prioritas, mohon yang kemiskinan dan stunting itu dilaksanakan seperti itu. Pripun, Pak? Oh, Bu, karena ya itu tadi Bu, kami itu di Kalurahan ini kan prosesnya belum ke tahap yang APBK-nya. Ketika kami menulis ini kan harus berdasarkan data kami atau rencana kami. Jadi kami itu mohon izin kesulitannya itu di situ. Apakah nanti ketika kami menulis ini terus harus 100% kan ini jadi beban kami bisa melaksanakannya seperti itu loh Bu. Kalau yang dulu kan rencana aksi itu RKP sudah jadi baru diinput rencana aksi ya Pak. Jadi sudah
kemungkinan besar terlaksana semua karena tahun ini niku rencana aksi dulu baru muskal dan RKP, jadi kemungkinan beberapa kegiatan tidak terlaksanakan di tahun 2026. Jadi nanti diberikan alasannya mawon yang sudah, kalau misalnya APBK itu yang ternyata terrealisasi yang mana saja, terus kendalanya apa, seperti itu Pak. Kalau misalnya memungkinkan itu dilaksanakan tanpa anggaran Pak, misalnya yang di Monef atau cuma kunjungan-kunjungan itu juga bisa juga. Berarti lebih baik diminimalkan gitu, nggih, kalau ini nggih, rencana aksinya. Mboten Pak, ditulis sesuai niku mawon, sesuai Bu. prioritas kalurahan mawon. Bu, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih, lanjut nggih Bapak Ibu. Lanjut untuk yang Kapanewon. Untuk yang Kapanewon selama ini sudah melaksanakan asesmen 2 kali nggih Bapak Ibu. Kapanewon melaksanakan asesmen pada tahun 2024 dan 2025. Untuk kemarin hari Jumat kami dides oleh Bapak Rida dan juga Provinsi tentang pelaksanaan RLB dan RPMK. Nah, menika kami sudah melaporkan data-data, tetapi kami diminta lebih rinci tentang yang seperti saya sampaikan tadi, yang kalurahan tentang rincian BKK Daisnya sekarang sudah sampai mana, kendalanya seperti apa, itu tadi yang kami buatkan. Excelnya untuk yang sekarang adalah yang Kapanewon melakukan assessment. Maneko di tahun 2024 dulu sudah kalau semua kalurahan dilakukan assessment dan diinput di aplikasi Sinkal. Contohnya niki saya beri contoh Galur Banaran niku yang tahun 2024 nilai assessmentnya 74,36, kami buka di hasil assessment maupun di berita acara. Untuk yang tahun 2025 yaitu asesmen tahunan itu juga 24,36 dan nilainya sangat baik. Nanti mohon Bapak Ibu Kapanewon mengisi kembali rekap data hasil asesmen 2004 maupun 2005. Dan kemarin kami juga diinstruksikan supaya memberikan alasan kenapa dari 24 sampai 25, kenapa naik, kenapa turun, dan kenapa tetap. Untuk Kapanewon Galur, apakah sudah ada yang menghadir ke Zoom ini nggih Bapak Ibu? Hadir Bu Nggih, dari Galur. dari Galur. Dengan Ibu sinten nggih? Dengan Riza Bu dari Jabatan Sosial. Oh, Jabatan Sosial. Nggih. Nggih. Menika apakah benar datanya nggih Bu? Nggih Bu, leres. Sudah benar nggih. Nah, Miko kalau boleh tahu alasannya kenapa hasilnya sama antara 2024 sampai 2005 seperti apa nih Bu? Nyun pangapunten nggih Bu, kula baru nanti tak tanyain Bu kawat saya. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nggih, nggih. Itu menginfokan mawon. Nggih, Soalnya siap, Bu. karena nopo niki beberapa kali dilaksanakan Monef itu kadang yang datang jabatan sosial, kadang kemakmuran, terus kadang juga koordinasinya kurang. Mohon Bapak Ibu diinfokan nanti yang sosial dan kemakmuran supaya bersinergi. Kalau untuk admin Sinkalnya dari Galur, Kapanewon Galur, sinten nggih Bu? Apakah di jabatan sosial atau kemakmuran nggih? Ini kami tadi membuatkan daftar hadir. Di daftar hadir menika ada kami yang paling terakhir itu kami berikan form untuk admin Sinkalnya. Jadi nanti diisi admin Sinkal jika kalurahan diisi siapakah yang jadi admin Sinkal di Kapanewon siapa nanti. Nanti dimohon diisi nggih Bapak Ibu itu di terakhir, di kolom terakhir. Ya, siap Bu. Di sini sudah ada Kapanewon Temon. Kapanewon Temon, jabatan sosial atau kemakmuran yang menghadiri nggih Bapak Ibu.
Di Kapanewon teman mohon untuk yang rencana yang asesmen tahunan 2025 sebenarnya waktu itu kami cek sudah diupload di aplikasi Sinka nggih, tapi kami tidak bisa mengecek lagi asesmennya karena terjadi error di aplikasi Sinka. Sementara itu yang hasil asesmen tahunan 2025 yang di-upload Google Drive tuh belum semua kelurahan di-upload di Google Drive tersebut. Jadi kami tidak tahu hasilnya seperti apa, nilainya peringkatnya seperti apa. Kami ulangi lagi untuk yang hasil asesmen ini diisi Kapanewon tahun 2004, 2005 seperti apa nilainya, yang baik berapa, alasannya naik karena apa, turun karena apa, dan tetap karena apa. Dari Bu Dewi ada tanggapan seperti apa? Nggih, Panjatan sudah hadir nggih Bapak Ibu? Panjatan sudah, Anggulan juga sudah, berarti sudah semua nggih. Tidak ada tanggapan, apakah ada yang bertanya Bapak Ibu tentang asesmen, rencana aksi dan laporannya? Tidak ada Bapak Ibu? Tanya Bu, Nggih, Bapak. terkait pengisian yang hasil asesmen kemarin kan secara Excel kan berbeda dengan yang ada di aplikasi Sinkal. Nggih. Berarti nanti yang diisikan yang secara Excel mawon to niku? Nggih Pak, ini sementara karena itu kendalanya Sinkal itu waktu yang BIMTEK nih kok di Kulon Progo udah disampaikan kalau nanti Sinkalnya itu akan diperbaiki supaya hasil asesmen di Excel sama dengan yang di Sinkal. Oh nggih. Nggih. Gitu, tenawon. Nggih, sami-sami. Mohon kalau yang Kapanewon lain juga dicek kembali hasil asesmen apakah sudah ada scoringnya atau hanya dari aplikasi Sinka di-download terus dikirim ke Google Drive. Nanti mohon Bapak Ibu cek kembali apakah sudah ada nilainya dan juga sudah ada scoringnya. Apakah ada sudah cukup Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Jika sudah cukup, kami pindah ke tim pembina Monef, tim pembina Posyandu. Niku kami kirimkan kembali daftar hadirnya. Untuk materi kami kirimkan ke grup Mangkeh di grupnya Ekobank, kami kirim ke grup Carik dan juga kami kirim melalui suratku supaya dapat dibaca Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada kami lanjut ke tim Monef, tim pembina Posyandu nggih. Untuk Kelurahan Wates apakah ada yang hadir nggih? Niko untuk tim pembina Posyandu, alhamdulillah untuk yang SK tim pembina Posyandu Kabupaten Kulon Progo sudah jadi SK-nya, dan juga untuk Kapanewon semua Kapanewon sudah mengirimkan SK tim pembina Posyandu tingkat Kapanewon. Sementara untuk SK tim pembina Posyandu tingkat Kalurahan dan SK kepengurusan Posyandu tingkat Padukuhan belum semuanya mengisi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk segera mengirim SK tersebut karena nanti juga kaitannya dengan registrasi Posyandu ke Kemendagri. Oke, Bapak Ibu mohon segera diinformasikan dan diupload. Oh nggih Kapanewon sami kalau sudah ada nilainya nggih. Matur nuwun karena waktu itu sebelumnya yang diupload hanya yang dari Sinkal, terus kami minta supaya nilainya dimasukkan. Nggih, kalau sudah ada nilainya matur nuwun Bapak Ibu sedoyo. Kami jeda dulu untuk Indonesia Raya nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali.
Share screen-nya apakah sudah muncul Bapak Ibu? Kami share screen yang contoh SK tim pembina Posyandu tingkat kalurahan nggih. Niki dari Sidomulyo kami kemarin melaksanakan kami share screen dari SK tim pembina Posyandu Kalurahan Sidomulyo. Kami kemarin melaksanakan pengecekan administrasi Posyandu tingkat kabupaten dan kami mendapatkan SK dari Kalurahan Sidomulyo niku susunan pengurusnya masih salah nggih Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah hadir dari Kelurahan Sidomulyo? Bisa disampaikan ke Kapanewon. Oh nggih. Nggih kami sampaikan ke Kapanewon nggih. Mohon disampaikan ke Kapanewon, mohon disampaikan ke Sidomulyo jika niki susunan anggotanya masih salah. Nih kalau bisa untuk yang nama niku diisi nama jabatan saja sehingga kalau terjadi pergantian orang niku tetap sah SK-nya. Jadi mohon untuk dilakukan perbaikan ini jika isinya cuma penasihat ketua TP Posyandu, sekretaris bendahara, ketua anggota bidang. Harusnya ketua bidang itu ketua bidang masing-masing dan juga anggota bidang masing-masing. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, jika memang kalurahan kesulitan dalam penganggaran atau tidak mau merekrut kader Posyandu, itu nanti bisa SPM-nya disesuaikan mawon. Tapi untuk yang SK tim pembina Posyandu Kalurahan niku isinya adalah pamong kalurahan, dukuh maupun sejajarnya, karena untuk yang tim pembina Posyandu Kalurahan ini tidak mendapatkan anggaran atau honor kader nggih Bapak Ibu. Jadi kami harapkan yang isinya yang di tim pembina Posyandu ini bukan dari masyarakat tapi dari pamong maupun dukuh. Beberapa kalurahan kami cek sudah benar dan beberapa kalurahan memiliki kader lebih dari 7 sehingga SPM-nya banyak, tidak hanya 2 atau 3 SPM, bisa lebih dari 2 atau 3 SPM. Matur nuwun, dan juga matur nuwun untuk kalurahan yang akan ada rencana merekrut dari luar kader Posyandu Kesehatan, itu juga bisa merekrut dari jaga warga. Karena jaga warga ada yang tidak dimasukkan ke LKK, jadi bisa dimasukkan ke kepengurusan Posyandu Padukuhan. Itu kemarin ada yang nelpon saya karena ada permintaan dari dukuhnya itu bisa dimasukkan jaga warga sebagai kader di Tamtim Bumlimnas, Bapak Ibu. Untuk SK kepengurusan Posyandu, beberapa padukuhan sudah mengirim SK tersebut. Mohon yang lainnya juga dicek ya Bapak Ibu. Ada beberapa kalurahan yang baru koordinasi pada minggu lalu, sehingga beberapa SK kepengurusan padukuhan baru diupload akhir-akhir ini. Karena nanti juga berkaitan dengan registrasi Posyandu di masing-masing padukuhan. Kalau untuk laporan dari tim pembina Posyandu niko sementara ini kami belum menerima dari Kemendagri, sehingga nanti mohon Bapak Ibu merekap sendiri hasil kegiatan dari masing-masing kelurahan maupun Kapanewon. Untuk yang pelaksanaan Posyandu di Padukuhan menika, jadi untuk yang kader selain kader kesehatan itu hanya merekap atau
pada saat hari buka posyandu ada yang datang, niku mencatat mawon keluhannya seperti apa, nanti yang menindaklanjuti adalah OPD masing-masing. Seperti itu. Sementara dari saya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tentang tim pembina posyandu, monggo Bapak Ibu. Menika yang contoh yang Kapanewon, SK Kapanewon Anggulan. Sudah kami buatkan waktu itu template-nya. Jadi untuk Kapanewon maupun kelurahan yang tim pembina posyandu itu bisa bekerja sama dengan PKK, Bapak Ibu, PKK atau lembaga lainnya sebagai anggota. Karena PKK itu satu LKK dengan posyandu, makanya di sini kami sebutkan sebagai mitra, unsur masyarakat sebagai mitra di masing-masing bidang. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk rencana aksi dan kembali ke RPMK tadi, untuk rencana aksi dan assessment ini kok linknya ada dua nih Bapak Ibu. Dari Kabupaten kami buatkan linknya, dari assessment yang juga DIY sama Kabupaten juga kami buatkan. Untuk yang linknya assessment tingkat DIY ini kok digunakan untuk mengisi rencana aksi kelurahan. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngecek lagi di assessment Kapanewon nanti bisa dibuka di assessmentnya yang link dari kabupaten yang sudah kami kirim melalui suratku ke masing-masing Kapanewon maupun kelurahan. Berkaitan dengan insentif ataupun honor untuk kader posyandu di Kabupaten Kulon Progo itu sudah ada SK dan pergubnya gitu. Jadi mendapatkan 75.000 per orang per bulan, namun beberapa kelurahan itu ada juga yang tidak memberikan insentif ke kader posyandunya. Untuk sekarang karena beberapa kader menjadi pengurus, jadi solusinya supaya nanti tidak terjadi double anggaran atau double insentif untuk satu nama, kan nanti sementara karena personilnya pengurus posyandu niko kurang, jadi ada yang ketua bidang sebagai kader bidang supaya nanti tidak terjadi double, supaya misalnya Bu Sri dapat anggaran dari sebagai ketua maupun kader, karena pengurus itu boleh mendapatkan insentif. Jadi kami solusinya kami sudah koordinasi dengan Pak Kepala Dinas maupun Pak Anto PLT Kepala Bidang PMK, itu adalah membuat SK lagi yang isinya tentang SK yang nama-nama kader maupun pengurus yang mendapatkan insentif. Jadi satu orang mendapatkan honor satu kali, meskipun dia sebagai ketua bidang merangkap kader posyandu. Mereka Bapak Ibu, untuk informasi tambahan mereka nanti kami ataupun formatnya kami infokan selanjutnya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Dari Kapanewon apakah ada yang bertanya Bapak Ibu? Apakah cukup? Menika kami tampilkan surat pernyataan komitmen waktu pencairan BKK
Dais Erkal. Kami ini lagi Bapak Ibu. Jadi di sini ada komitmen jika bersedia mengoptimalkan di poin keempat, bersedia mengoptimalkan pengisian dan pemanfaatan sistem informasi kalurahan atau Sinkal dan profil desa kalurahan. Sehingga Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pencairan BKK Kalurahan itu diwajibkan untuk mengupdate Prodeskel. Nah, menikah Prodeskelnya juga nanti diupdate-nya sampai muncul hasil analisanya. Untuk hasil analisa dari Prodeskel yang muncul nih kok baru Kalurahan Kedundang, Demen, Wates itu yang kelurahan gitu. Rembangan, Ranggan, Tuksono, Salamrejo, maupun sudah mengisi Sinkal. Karena Bapak Ibu dari Kalurahan sudah teman tersebut mohon dilakukan update Prodeskel sampai muncul hasil analisa. Jika tidak muncul hasil analisanya nanti mengupdate, padahal Bapak Ibu mungkin mengupdate yang data pokok seperti per anggota nih kok. Tapi untuk yang data lain jangan lupa diupdate juga seperti yang tentang batas wilayah dan sebagainya itu Bapak Ibu sakit tahun sebelumnya jika tidak ada perbedaan seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, nanti kita info ke grup mawon ya Bapak Ibu. Kami akhiri mawon seperti apa Bapak Ibu? Oh ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri Zoom hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis maupun tutur kata yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadirnya kami share kembali Bapak Ibu. Mohon diisi.